Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan lagi pembahasan kitab At-Tuhfatul Ushubiyah fi Tashil Matni Al-Ajurumiyah karya Syekh Abu Abdillah Ahmad bin Thabit hafizahullahu taala. Di hari ini kita masuk di pembahasan an-naib anil fa'il, pengganti dari fa'il. Judul an-naib anil fa'il itu dari penulis, maksudnya dari pensyarahnya, bukan dari matan jurumiyah. Karena pengarang matan jurumiyah judulnya beda, itu yang di dalam kotak. Iya, judul di atas itu adalah judul yang dipilih oleh Ibnu Malik di dalam Alfiyah. Dia dikatakan oleh Ibnu Hisham lebih pendek, lebih ringkas dan lebih jelas maknanya. Lebih ringkas dan lebih jelas maknanya. Ringkas karena 3 kata saja. An-naib anil fa'il. Lebih jelas juga maknanya, pengganti dari fa'il. Berbeda yang dikatakan oleh penulis. Al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Paham kan? Ini secara lafadznya panjang, maknanya juga jelas. Tidak jelas, tidak terlalu jelas. Dibilang maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Iya kan? Nah, ini yang masalah nanti, bagaimana kalau kata itu punya 2 maf'ul? Iya kan? Itu yang pusing. Orang akan mengatakan nanti dua-duanya ini adalah naibul fa'il. Padahal naibul fa'il adalah satu saja. Paham kan? Makanya langsung dibilang pengganti dari fa'il itu lebih cocok, lebih ringkas. Iya, lebih ringkas. Qala, beliau berkata, babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa huwal ismul marfu'ul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Dia adalah isim yang marfu' yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Dia adalah isim yang marfu' yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Ini ucapan penulis ini menunjukkan bahwa namanya fa'il dan naibul fa'il tidak akan pernah berkumpul selama-lamanya. Ya, kalau ada fa'il pasti tidak ada naibul fa'il. Kalau ada naibul fa'il maka pasti tidak ada apa? Fa'il. Karena beliau bilang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Jelas kan? Iya. Fa in kana al-fi'lu madiyan. Nah, ini beliau ingin menjelaskan apa bedanya antara fa'il dan naibul fa'il. Dilihat dari fi'ilnya. Kalau isimnya kan sama-sama marfu. Bedanya dilihat daripada fi'ilnya. Beliau bilang, fa in kana al-fi'lu madiyan. Kalau fi'ilnya adalah fi'il madi, dhamma awwaluhu wa kusra ma qabla akhirih. Di dhamma awalnya dan di kasro apa yang sebelum akhir. Tapi ingat, karena antum sudah belajar sorof, tentunya ini berlaku pada sulasi dan rubai. Karena antum alhamdulillah sudah belajar sorof. Ini dhamma awal, kalau madi dhamma awal kasro sebelum akhir, ini untuk fi'il madi 3 huruf dan fi'il madi 4 huruf. Karena kalau 5 dan 6, lihat huruf pertama. Kalau huruf pertamanya alif, maka dhamma pertama dan ketiga sebelum akhirnya di kasro. Kalau awalnya ta, maka dhamma pertama dan kedua sebelum akhir di kasro. Jadi yang dimaksud dengan penulis ini adalah kalau fi'il madinya 3 dan 4. Tentunya ini buku dasar, jadi belum tidak bahas yang sampai 6. Tapi itu tadi, karena antum alhamdulillah sudah belajar sorof, jadi lebih mudah. Kalau membicarakan fi'il majhul. Antum bisa paham ini? Alhamdulillah. Jadi itu kata beliau rahmatullah, dhamma awwaluhu wa kusra ma qabla akhiri. Wa in kana mudhari'an, kalau dia adalah fi'il mudhari, dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhiri. Maka di dhamma awalnya dan di fathah apa yang sebelum akhirnya. Tentunya ini umum. Semua fi'il mudhari begitu kaidahnya. Apakah dia dari 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf atau 6 huruf. Kalau fi'il mudhari sama. Kalau fi'il mudhari sama. Jelas berarti ini mudah sekali pembahasannya. Aku catatan. Laman tahal musannifu minal kalami alal fa'ili. Sanna bil kalami ala naibil fa'ili. Saya katakan,
Lamman taha al-musannifu, tatkala penulis selesai minal kalami, dari berbicara, alal fa'ili, atas fa'il, sanna, maka beliau sanna, mengurutkan di yang kedua atau menyebutkan pada posisi yang kedua, atau bisa antum diartikan dengan arti bebas, melanjutkan setelahnya bil kalami, dengan berbicara ala naibil fa'ili, atas naib fa'il. Li'annaha yastarikani fi ahkamin katsiratin. Li'annahuma, karena keduanya, yastarikani, berserikat, sama, fi ahkamin katsiratin, pada banyak hukum. Pada banyak hukum. Wa naib anil fa'ili huwa ma arrafahul musannifu biqaulihi. Dan naib fa'il, dia adalah apa yang diartikan oleh penulis biqaulihi, dengan ucapan beliau, al ismul marfu'ul ladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Itu pengertian naib fa'il. Faqauluhu, belum menjelaskan apa pengertian yang disebut oleh penulis tadi. Faqauluhu, maka perkataannya al-ism, namanya naib fa'il harus isim. Kharaja bihil fi'il wal harf, keluar dengannya fi'il dan huruf. Fala yakunu wahidun minhuma naib anil fa'ili, maka salah satu dari keduanya tidak akan menjadi pengganti dari fa'il. Iya. Wa qauluhu al marfu', ucapan beliau marfu', kharaja bihi al mansub wal majrur, tentunya keluar dengannya mansub dan majrur. Fala yakunu wahidun minhuma naiban anil fa'ili, maka salah satu dari keduanya tidak akan menjadi pengganti dari fa'il. Wa qauluhu, ucapan penulis, alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu, yang disebutkan bersamanya fa'ilnya, yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Maksudnya apa? Ai, apa artinya ai? Yaitu hudifa fa'iluhu, dihilangkan fa'ilnya. Hudifa fa'iluhu, dihilangkan fa'ilnya. Wa uqima maf'uluhu maqamahu. Wa uqima maf'uluhu, maf'ulnya uqima, didudukan, maqamahu, di tempatnya. Dihilangkan fa'ilnya, kemudian maf'ulnya didudukan pada makomnya, tempatnya fa'il. Paham ini? Tempat, makom itu artinya tempat berdiri. Pada dasarnya, makom artinya apa? Tempat berdiri, bukan makam, kuburan. Ini makom, tempat berdirinya fa'il. Jadi tadinya di situ ada fa'il, fa'ilnya hilang, maka siapa yang menggantikan tempat posisinya fa'il ini? Naib fa'il, itu maksudnya. Maf'ul pada dasarnya. Pada dasarnya dia adalah siapa? Maf'ul. Terus wa bayanu dzalika annaqul. Penjelasan hal itu kita katakan, innal asla fil fa'ili ayyakuna madhkuran. Lihat penjelasannya. Sungguh asal pada fa'il ayyakuna madhkuran, dia hendaknya disebutkan fil kalami, dalam kalimat. Kama ra'aita fil amtilatil mutaqaddimah fi babil fa'ili. Sebagaimana antum lihat pada contoh-contoh yang telah lewat di bab apa? Fa'il. Banyak contoh di sana. Bahkan penulis menyebutkan 20 contoh. Iya. Wa qad yuhdafu, dan kadang dihilangkan li gordin minal agrad, karena adanya tujuan dari tujuan-tujuan dihilangkan. Para ulama menyebutkan di sini kan penulis tidak menyebutkan apa tujuannya. Paham kan? Jelas ini dihilangkan karena ada apa? Ada gord. Apa artinya gord? Ada tujuan, ada maksud. Di antara maksud yang disebut oleh para ulama misalnya, karena memang sudah ditahu siapa fa'ilnya. Di antara tujuannya apa? Karena memang sudah diketahui siapa fa'ilnya. Jadi tidak perlu disebutkan. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan. Al insanu tadinya maf'ulun bih. Kemudian menjadi apa? Fa'il. Kenapa dihilangkan fa'ilnya?
Ya sudah diketahui siapa yang menciptakan manusia. Kan ini kan manusia diciptakan. Siapa yang menciptakannya? Allah. Tidak ada mengingkarinya. Maka dihilangkan karena maksud itu sudah diketahui. Itu faedah maksud pertama. Bisa juga maksud kedua, lawannya. Apa lawannya? Tidak diketahui memang. Akhirnya dibuatlah majhul. Dipahami ini? Jelas ini. Contoh, ya, Wahyudin keluar dari pintu ini, tiba-tiba sandalnya hilang. Tiba-tiba apa? Sandalnya hilang. Siapa yang mengambilnya? Dia tidak tahu. Akhirnya dia masuk ke Ilyas, dia bilang, Suriko na'lu. Suriko an-na'lu. Sandal telah dicuri. Anda paham ini? Kenapa dia bilang begitu di Ilyas? Kenapa dia bilang dia tidak saja, tidak kasih maklum saja pelakunya? Misalnya sariqo fulan an-na'la. Kan begitu? Kenapa dia tidak kasih maklum, dikasih fa'il baru maf'ul? Karena siapa? Apa alasannya? Dia tidak tahu siapa yang mencuri. Dia cuma lihat sandalnya sudah hilang. Anda paham ini? Itu lawannya. Bisa karena tidak tahu. Yang ketiga, karena tadi jamak agrot dari tujuan yang ada. Bisa juga yang ketiga, kata mereka, dia tidak sebutkan, bisa saja karena takut dari pelakunya. Nah, kalau disebut ini namanya, Wahyudin tahu orangnya yang mengambil. Tapi kalau dia sebut namanya, bukan hanya sandalnya diambil, dia juga diambil. Anda bisa paham ini? Akhirnya apa? Dia hanya bilang Suriko an-na'lu. Paham ya? Kenapa dia bilang begitu? Tidak sebutkan fa'ilnya. Karena takut. Paham ya? Ini yang diantaranya yang disebutkan. Kenapa dihilangkan? Ini lebih bilang tadi, ligordin minal agrot. Karena ada tujuan, ada maksud dari maksud-maksud yang disebutkan. Fayakumul maf'ulu bihi hina idzin maqamahu. Maka maf'ulum bi yakumu menduduki hina idzin ketika itu maqamahu kedudukannya. Fayakhudhu jami'a ahkamihi, maka dia mengambil seluruh hukumnya. Anda paham? Jadi dia tadinya itu kan di situ fa'il. Kemudian hilang, maf'ulun bi menggantikannya. Maka maf'ulun bi ini mengambil seluruh hukumnya fa'il. Tadinya maf'ulun bi hukumnya apa? Mansub. Ketika dia menjadi fa'il menjadi apa? Marfu. Demikian seterusnya. Pokoknya diambil semuanya. Lihat kata belum? Fayasiru marfu'an ba'da an kana mansuban. Maka dia menjadi marfu'. Fayasiru, yasiru menjadi. Maka yasiru menjadi marfu'an, marfu'. Ba'da an kana setelah sebelumnya. Ba'da setelah, kana sebelumnya. Ba'da an kana setelah sebelumnya mansuban. Dia menjadi marfu setelah sebelumnya mansub. Wa umdatan. Sekarang dia menjadi umdah, pokok kalimat. Ba'da an kana fadlatan. Setelah sebelumnya dia sebagai pelengkap. Penyempurna. Kan gini kan? Misalnya anda katakan begini. Daraba Zaidun kalban. Zaid memukul anjing. Kalau anda hilangkan anjingnya, tidak ada masalah atau ada? Tidak ada masalah. Karena kalimat itu kalau fi'il sudah ada fa'il, sempurna. Anda paham? Dihilangkan maf'ulun bi, tidak ada masalah. Makanya maf'ulun bi dibilang apa? Fadlah. Tapi sekarang Anda bilang begini. Duriba kalbun. Boleh nggak dihilangkan? Seperti tadi, doroba Zaidun kalbun. Kalban. Sekarang, duriba kalbun. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh lagi. Karena tadi memang dia pelengkap. Sekarang dia jadi apa? Umdah, pokok kalimat. Karena duriba, kalau dihilangkan kalbunnya, tidak lengkap. Karena fi'il tidak punya fa'il, terus tidak punya maf'ulun, tidak punya naibu fa'il, itu tidak sempurna.
Paham kan? Jelas ini? Itu dia. Iya. Wa yajibul fil fi'li hina idzin an tughayyara suratuhul asliyatu. Dan wajib pada fi'il hina idzin ketika itu an tughayyara untuk diubah suratuhu bentuknya al asliyah yang asli ila suratin ukhra ke bentuk lain min ajli ayyutamayyazu al fa'ilu anil naibi supaya dibedakan fa'il anil naib dari pengganti fa'il min awalil amri dari awal perkaranya. Paham? Jadi maksudnya gini, lihat contoh. Doroba Zaidun. Zaidun apa? Doroba Zaidun. Zaidun apa? Duriba Zaidun. Zaidun apa? Dari mana antum tahu dari awal? Dari mana antum tahu ini? Dari fiilnya. Itulah kenapa dibedakan fiilnya. Supaya langsung awal antum melihat langsung bisa bedakan. Oh ini fa'il, ini naibul fa'il. Paham maksud penulis? Jadi diubah fiilnya supaya bisa dibedakan antara fa'il dan naibul fa'il dari awal perkaranya. Paham Asyraf? Yakin? Alhamdulillah. Iya. Wa kaifiyatu hadat taghyir dan cara perubahan ini sudah sebutkan tadi di matan. Kata beliau, annal fi'ila in kana madiyan. Bahwasanya fi'il jika madi dhamma awaluhu wa kusra ma qabla akhiri. Di dhamma awalnya dan di kasro apa sebelum akhirnya. Nah, duriba Zaidun. Contohnya duriba Zaidun. Itu madi. Wa in kana mudhari'an. Kalau dia mudhari, dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dhamma awalnya dan di fathah apa sebelum akhirnya. Nah, yudrabu Zaidun. Maka ketika antum melihat dua itu, fastaroka fi dhammil awwali. Maka keduanya sama dalam hal di dhamma awalnya. Waftaroko fi maqablal akhiri. Berbeda kalau dilihat sebelum akhirnya. Karena kalau madi sebelum akhirnya apa? Kasro. Kalau mudhari fathah. Berarti awalnya sama, akhirnya apa? Sebelum akhir apa? Beda. Faduriba. Lihat irobnya. Ini yang penting ini. Faduriba. Fi'ilun madin mughayyirus sighah. Fi'il madi yang berubah bentuknya. Paham ini? Fi'il madi yang berubah bentuknya. Fi'ilun madin mughayyirus sighati. Fi'il madi yang berubah bentuknya. Wa Zaidun naib fa'il. Sementara Zaidun naib fa'il. Naibu fa'ilin. Pengganti dari fa'il. Wal fa'ilu mahdhuf. Fa'ilnya dihilangkan. Wal aslu dan asalnya daraba Muhammadun Zaidan. Misalnya itu asalnya. Ya, wa mithaluhu minat tanzili qauluhu jalla jalaluhu. Contohnya dalam Al-Qur'an firman Allah jalla jalaluhu, kutilal kharrasun. Kata al-kharrasun itu apa? Naib fa'il. Kutila fi'ilun madin mughayyirus sighah. Fi'il madi yang berubah bentuknya. Tinggal bilang mabni al-fat. Iya kan? Mabni di atas fat. Terkait dengan mabninya kan sama. Sama dengan waw baru di dhammah, sama dengan dhamir rafa mutaharik baru disukun. Tahu kan? Sama dengan yang lain. Wa yudrabu. Itu tadi irobnya duriba. Wa yudrabu fi'ilun mudhari'un mughayyirus sighah, sama. Fi'il mudhari yang berubah bentuknya. Tinggal dilanjutkan irob yang ada sebelumnya. Wa marfu'un litajarrudi anin nasib wal jazim. Tahu kan? Tinggal dilanjutkan. Wa Zaidun naibu fa'ilin. Zaidun adalah naib fa'il. Wal fa'il mahdhuf. Fa'ilnya juga dihilangkan. Wal asalnya yadribu Muhammadun Zaidan. Wa mithaluhu minat tanzili qauluhu jallat azamatuhu. Contohnya di dalam Al-Quran firman Allah jallat azamatuhu yu'raful mujrimun. Lihat, al-mujrimun sebagai apa itu Patri? Naib fa'il. Alhamdulillah. Di atas kesadaran rata-rata ya. Tambihan. Setelah selesai beliau katakan tambihan. Dua tambih.
tambihan, dua tambih. Dua catatan penting. Ahaduhuma salah satunya. Ulima min ta'rifi naibil fa'ili, diketahui dari pengertian naib fa'il annahu la yajtami'u abadan ma'al fa'il, bahwasanya dia tidak akan terkumpul selama-lamanya bersama naib fa'il. Tidak akan pernah. Fi mithalil wahid, dalam satu contoh. Tidak bisa langsung terkumpul dalam satu contoh. Ada fa'il, ada juga naib fa'il. Tidak bisa. Fal kalamu imma ayyudkara fihil fa'il, maka kalimat itu kadang disebutkan padanya fa'il. Wa hadha huwal aktsaru, ini kebanyakannya. Kan ini asal. Paham ini? Karena naib fa'il itu adalah cabang penggantinya. Nah, qatalal amiru al-murtadda. Paham ya? Ini fa'il ada. Wa imana ibuhu, dan kadang yang disebutkan naib fa'il. Tidak bisa berkumpul. Seperti kutilal murtaddu. Kutilal murtaddu. Jelas ya? Ini contoh. Kemudian ini tambih yang pertama. Kemudian beliau bilang, asani, tambih yang kedua. Tambih yang kedua. Asani. Tambih yang kedua. Tagoyyuru, ingat itu masdarnya? Itu masdarnya. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ul. Tagoyyuru suratil fi'li khosun bil fi'lil madi wal mudhari. Berubahnya bentuk fi'il itu khusus untuk madi dan mudhari. Ikan fi'il ada 3. Jangan sampai nanti ada yang kasih majhul fi'il amr. Iya, ini perubahan ini khusus untuk siapa? Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Wa amma fi'ilul amri, adapun fi'il amr, fala tagoyyaro, bisa juga fala tugoyyaru suratuhu al asliyah, maka tidak diubah bentuknya yang asli. Li'anna fa'ilahu la yuhdaf, karena tidak mungkin fa'ilnya fi'il amr dihilangkan. Misalnya uktub, fa'ilnya siapa? Anta. Tidak mungkin dihilangkan. Paham? Jadi kalau madhi dan mudhari, fa'ilnya bisa dihilangkan. Sementara amr apa? Tidak akan mungkin dihilangkan. Makanya dia tidak diubah bentuknya. Bal yajibu dzikruhu fil kalam, bahkan wajib disebutkan dalam kalimat. Nah, contoh, tasaddaq ay anta. Tasaddaqi. Apa ini? Siapa di sini? Anti. Tasaddaqo. Antuma. Tasaddaqu. Antum. Tasaddaqona. Antun. Dipahami ini? Ini wajib disebutkan kalau fi'il amr. Selesai. Berarti kesimpulan kita yang punya naibul fa'il hanya fi'il madhi dan fi'il mudhari. Amrnya tidak. Jelas? Alhamdulillah. Berikutnya, pembagiannya aqsamu naibil fa'il. Ini mudah. Ini terakhir, pembagian naib fa'il. Sama persis dengan fi'il, fa'il. Ya, qaul beliau berkata, wa huwa ala qismain, dia terbagi 2. Dhahirun wa mudmar. Sama, ada dhahir, ada mudmar. Fa dhahir nahu qaulika, dhahir contoh ucapan antum, duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Beliau contohkan 4 saja. Duriba zaidun untuk madhi, yudrabu zaidun untuk mudhari, terus itu 3 huruf. Ukrima amrun, ini untuk berapa huruf? 4 huruf. Wa yukramu amrun, ini masih contoh untuk 4 huruf. Paham ya? Beliau contohkan 2 ya, sesuai dengan kaidah yang beliau sebutkan. Dhamma awal, kasroh sebelum akhir. Itu kan berlaku untuk siapa? Madhi yang berapa huruf? 3 huruf dan 4 huruf. Kalau beliau contohkan 5, 6, sudah. Orang pemula akan bingung. Katanya tadi di dhamma awal sama kasroh sebelum akhir. Kok di dhamma pertama juga dan yang kedua, dhamma pertama juga yang ketiga, dan yang ketiga itu kan, paham ini? Jadi beliau terbatas pada contoh yang 3 huruf dan 4 huruf. Karena yang beliau kasih kaidah itu untuk 3 dan 4. Jelas kan? Alhamdulillah.
Wal mudmaru itna asyara. Sementara yang berupa domir 12. Persis dengan fa'il. Nah, qaulika contoh ucapan antum, duribtu duribna, duribta duribti, duribtuma, duribtum duribtunna, duriba duribat, duriba duribu, duribna. Paham ya? Sama dengan di fi'il sama dengan di fa'il, bedanya di sini fi'ilnya apa? Majhul. Kalau di sana fi'ilnya ma'lum. Itu saja. Makanya belum di sini tidak jelaskan lagi satu-satu. Saya katakan yang qasimun naib anil fa'ili ila qismain. Naib fa'il terbagi dua. Dhahirun, ini yang pertama dhahir, wa mudmarun, yang kedua dhamir. Kama annal fa'ila kadzalik, sebagaimana fa'il seperti itu juga. Fadh-dhahir ma taqaddama. Fadh-dhahiru kama taqaddama. Yang dhahir maka seperti yang telah lewat di atas matan. Wanah dan contoh lain, ukrima amrun wa yukramu amrun. Paham ya? Contoh lain. Tadi Zaid, sekarang siapa? Amrun. Apakah tidak ada di atas juga? Hah? Ada. Iya. Ini mungkin sahun kelalaian dari beliau rahimahullah. Padahal beliau inginkan itu dohir sudah lewat tadi di matan. Yang ini beliau ingin contohkan contoh yang lain. Tapi malah menyebutkan contoh seperti yang dicontoh oleh penulis. Dipahamkan? Ini alhamdulillah. Ya, wal mudmar, sementara yang berupa dhamir imma muttasil, kadang dia muttasil, pengertiannya sudah lewat. Nah, contoh duribtu bidommid dot wa sukunil ba. Dan di dhamma dotnya dan di sukun ba-nya. Duribtu di dhamma dotnya. Karena kalau di fathah itu jadi maklum, jadi fa'il. Fatta domir mutasil fi mahalli raf'in naib fa'il. Maka ta domir bersambung berada dalam kedudukan rafa sebagai naib fa'il. Wa mitaluhu minal Qur'anil azim qauluhu ta'ala. Contohnya dalam Al-Qur'an Al-Azim firman Allah Ta'ala, fastakin kama umirta. Yang mana kita? Umirta. Itu dia. Contoh yang menjadi naib fa'il. Wa imma munfasil, dan bisa juga dia munfasil. Nah, ma duriba illa ana. Mana naib fa'ilnya? Ana. Wa ma yukramu illa anta. Mana naib fa'ilnya? Anta. Fakullun min ana wa anta. Maka setiap dari ana dan anta dhamirun munfasilun fi mahalli raf'in fa'il. Naib fa'il. Dhamir munfasil berada dalam kedudukan rafa, naib fa'il. Mudah. Waqad taqaddama ma'ana ta'rifud dhahir wal mudmar fi babil fa'ili. Dan telah lewat bersama kita pengertian dhahir dan dhamir di bab fa'il. Wa taqaddama aidan, telah lewat juga taksimul mudmar, pembagiannya dhamir ila muttasil wa munfasil, ke muttasil dan munfasil. Wa ta'rifu anwa'i kullin minhuma, dan pengertian jenis-jenis dari setiap keduanya, mimma agna, dari apa-apa yang mencukupi, an i'adatihi huna, untuk mengulangnya di sini. Artinya karena sudah disebutkan tidak perlu lagi diulang di sini. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai. Alhamdulillah. Nah, setelah itu mubtada dan khobar insyaallah kita ambil di pertemuan besok.